Saya, nama Dr. Binsar Jonvik S. SHMM, selaku dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Borobudur, dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Dalam kesempatan ini, sebagai dosen pengampu Hukum Pidana, akan menyampaikan yang berkaitan dengan video pembelajaran materi kuliah Hukum Pidana sebagai berikut. Mata kuliah Hukum Pidana, tatkala sudah ditetapkan disahkan suatu RPS, rencana pembelajaran studi, maka sesuai dengan mekanisme dan ketentuan dan peraturan berlaku. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana menjabarkan melalui DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, dalam 16 kali pertemuan antara lain tatap muka dengan para mahasiswa. Yang pertama, kuliah sesi pertama tentunya materi kuliah Hukum Pidana ini akan dibuka pengantar, yaitu definisi dan pengertian hukum pidana dan juga pendapat para ahli hukum pidana baik nasional maupun para ahli hukum pidana asing yang berkaitan apa yang dimaksud dengan hukum pidana dan ruang lingkupnya. Pertemuan pada sesi kedua tentunya akan diajarkan, disampaikan transformasi ilmu hukum pidana kepada mahasiswa yang berkaitan juga manfaat mempelajari hukum pidana beserta ajas-ajas yang termasuk diberlakukan dalam mata kuliah hukum pidana. Demikian juga pada pertemuan sesi ketiga juga akan diajarkan, akan ditransformasikan kepada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah hukum pidana, yaitu bagaimana dan apa yang disebut dengan tindakan atau perbuatan hukum pidana. Pertemuan yang selanjutnya juga yang menyangkut adalah keterkaitan hukum pidana dengan ilmu hukum lain, atau juga keterkaitan hukum pidana dengan hukum perdata. Lalu pertemuan yang keenam juga akan dibahas atau didiskusikan dengan para mahasiswa hukum pidana itu dalam kaitan dengan berlakunya KUHP dan juga KUHP yang baru berlaku 2 Januari 2026. Dan di dalam sesi mata kuliah tatap muka ini juga akan dibuka ruang diskusi, ruang tanya jawab, dan memberikan kepada mahasiswa juga keadilan, kesempatan untuk bertanya, kesempatan untuk menanggapi atas transformasi ilmu hukum pidana disampaikan oleh dosen pengampu maupun pendapat rekan-rekannya sekelas. Dan juga akan dilakukan juga diskusi kelompok, membahas mungkin ada satu kasus pidana yang ringan, sehingga dengan demikian mahasiswa juga dibekali praktek daripada hukum pidana itu juga. Maka dalam kesempatan ini juga sebagai dosen pengampu, bagaimana mahasiswa dapat memahami dan dia dapat menjelaskan dan dapat menganalisis beberapa kali pertemuan atas materi hukum pidana ini. Maka sebagai dosen pengampu akan menerapkan strategi yang efektif, efisien, dan berkemanfaatan. Antara lain, apa yang disebut dengan POA, ada aspek planningnya, ada aspek perencanaannya, ada aspek organizing, pengorganisasiannya, ada aspek actuating atau pelaksanaannya, dan ada aspek controlling. Karena bagaimanapun interaksi antara dosen dan juga mahasiswa harus butuh perencanaan, butuh pengorganisasian, butuh pelaksanaan, butuh controlling, supaya mata kuliah ini juga bisa amat dipahami oleh mahasiswa dan dapat diimplementasikan. Lalu sebagai dosen pengampu juga akan menerapkan apa yang disebutkan dengan strategi atau parameter
spesifik, artinya ada kekhususan, ada juga yang disebutkan measurable, dapat diukur pencapaian-pencapaiannya, lalu akurasi, accurate, artinya juga akurasi dalam interaksi ini juga harus juga menjadi perhatian, lalu reliable, bahwa realitas apa yang dipelajari dalam kelas juga itu bisa menjembatani antara dosen dan dosen dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Lalu timeline-nya dibatasin, sehingga pada pertemuan yang ke-9 itu sudah dilakukan namanya ujian tengah semester UTS, dan akan diikuti lagi juga diskusi-diskusi, studi-studi kasus terhadap teori-teori yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu. Sehingga nanti pada akhirnya juga sampai pertemuan ke-15-16 maka akan dilakukan yaitu ujian akhir semester atau UAS. Maka sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum pidana ini juga bagaimana memiliki parameter penilaian dari pertemuan pertama hingga kepada 16. Tentunya absensi kehadiran para mahasiswa di dalam kelas dan interaksinya itu memiliki bobot 10%. Lalu ada paper atau tugas kelompok terhadap satu kasus tertentu itu 15%. Dan juga ada case yang individu harus paparkan di depan kelas supaya pemberdayaan kepada mahasiswa ini juga 15%. Lalu UTS adalah 25%, lalu UAS 35% menjadi 100%. Diharapkan berakhirnya perkuliahan ini, mahasiswa tidak semata-mata berkecimpung atau menghafal teori, tapi dia mampu memahami, mampu menjelaskan, dan tentunya dalam implementasi dia sebagai mahasiswa di tengah masyarakat sebagai warga negara. Mungkin banyak dari antara mahasiswa ini juga sebagai karyawan atau aparat penegak hukum, minimal dia dapat memberikan literasi, edukasi di masyarakat sekitarnya, supaya masyarakat itu taat hukum, tidak terlibat potensi tindak pidana, dan itulah kemanfaatan daripada hukum pidana ini. Sehingga dengan demikian pencapaian yang diharapkan pada akhir semester dan selesai UAS, mahasiswa memiliki keyakinan, dia memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap mata kuliah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Maka diharapkan pertemuan kepada sesi pertama hingga ke-9 sampai kepada UTS, lalu yang ke-15 atau ke-16 UAS, mahasiswa diharapkan memberdayakan segenap potensinya. Ajas keadilan kepada mahasiswa diberikan peluang dan kesempatan untuk bertanya, untuk berdiskusi, untuk mendalami semua teori. Sehingga sebelum perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk belajar lebih dahulu di rumah, mempersiapkan diri, membaca buku literatur, daftar pustaka, jurnal-jurnal, juga mengamati perkembangan, sehingga ketika berada di kelas, interaktif antara dosen pengampu yang mentransformasikan ilmu hukum pidana ini, itu direspon positif oleh mahasiswa, terjadi dialog interaktif, dan itulah proses pembelajaran yang komprehensif. Dengan demikian, sebagai dosen pengampu, berkeyakinan, berkomitmen bahwa ilmu hukum pidana yang diajarkan kepada mahasiswa ini ada ajas kemanfaatan, penambahan wawasan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, dan itu menjadi satu modal bagi mahasiswa dalam kehidupan kemasyarakatan sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Semoga tentunya pertemuan-pertemuan di dalam kelas akan menjadi satu pertemuan yang menggembirakan, interaktif yang positif dalam proses belajar mengajar antara dosen pengampu dan mahasiswa. Tanpa kehadiran mahasiswa yang aktif dan proaktif, maka mata kuliah ini tentu hanya sebatas teori. Tapi dengan kehadiran mahasiswa, memberikan hati dan pikirannya juga, dan dia belajar dengan sungguh-sungguh, maka sebagai anak bangsa Indonesia, dia telah membekali diri khususnya dalam hukum pidana. Demikian penjelasan sebagai dosen pengampu, nanti akan dilanjutkan di dalam kelas pada sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Salam unggul Universitas Borobudur, akreditasi unggul Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta. Terima kasih. Ya, selamat pagi, salam sejahtera mahasiswa, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta. Kita
masuk kepada sesi mata kuliah kita, hukum pidana dengan pokok bahasan adalah pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Nah, kita melihat apa yang dimaksud dengan pengertian dan unsur tindak pidana. Istilah ini sebenarnya di dalam tindak pidana ini ada peristiwa pidana, ada perbuatan pidana, ada perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Mari kita buka hukum pidana material kita, KUHP, pasal 476. Pasal 476 yaitu tentang tindak pidana pencurian. Nah, untuk lebih kita memahami, maka kita sama-sama membaca. Mulai, setiap orang ya, dari pasal 476 KUHP yang kita barusan baca, nah, masuk dia kepada unsur tindak pidana. Ya, apa pengertian? Lalu siapa yang dapat dipidananya karena perbuatannya, lalu dapat dipidananya orang. Ada unsur-unsur di dalam itu. Lalu selanjutnya kita mau memperhatikan juga. Ada pandangan sekian banyak para ahli hukum pidana yang mengatakan apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu. Salah satunya ia adalah Profesor Mulyatno, guru besar hukum Universitas Gadjah Mada. Dia mengatakan syarat pemidanaan itu adalah perbuatan memenuhi unsur-unsur dalam KUHP. Kita baru baca nih pasal 476 tadi. Ada unsur-unsurnya. Adanya perbuatan melawan hukum. Tidak ada alasan pemaaf. Jadi ada pasal-pasal di dalam KUHP itu, walaupun sekarang dikenal ada namanya istilahnya restoratif justice, tetapi ada yang tidak bisa dimaafkan. Nah itu. Lalu mampu bertanggung jawab. Jadi siapa yang melakukan pelaku tindak pidana itu dia harus juga diminta pertanggungjawaban pidana. Baru ada dolus dan kulfa. Tidak ada juga alasan pemaaf karena kesengajaan dan kelalaian. Dia mencuri. Dia dengan sengaja. Dia merencanakan mengambil hak milik atau barang orang lain. Nah, jelas dia masuk kepada unsur-unsur dalam tindak pidana. Lalu ada seorang ahli hukum asing, namanya Dr. Simmons. Dia mengatakan perbuatan pidana atau strafbarvet dapat dipidana atau boleh dihukum ada 5 unsurnya. Ada perbuatan, ada tindak pidana, tindakan pidana, lalu ada ancaman pidana, lalu perbuatan tidak pidana itu melawan hukum, lalu adanya kesalahan, dan adanya orang yang mampu bertanggung jawab. Nah, ketika kita belajar hukum pidana itu, tadi KUHP dikatakan apa? Hukum pidana material. Kalau KUHAP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana adalah hukum formil. Coba kita baca dulu KUHAP kita yang terbaru. Ya, coba kita sama-sama buka pasal 1 ayat 1. Pasal 1 angka yang ke-28. Tersangka. Kita baca sama-sama yang sudah menemukan, saudara-saudara. Ya. Tersangka adalah nah, memenuhi tadi
unsur-unsur tindak pidana. Kalau seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Tadi ada unsur-unsurnya tadi. Ada perbuatannya di dalam pasal 476, ada ancaman pidana, ada melawan hukum, ada kesalahan, dan ada orang yang mampu bertanggung jawab. Nah, saudara-saudara sebagai mahasiswa, di dalam keseharian, saudara-saudara juga adalah sebagai karyawan, sebagai pimpinan di perusahaan atau di lembaga. Nah, dengan kita mempelajari hukum pidana ini, tentunya kita adalah memiliki itikad baik. Ya, alasan apapun, bentuk apapun, kita tidak boleh melakukan tindak pidana. Sederhana tadi kita pasal 476 KUHP tadi, pencurian. Ada seseorang, ada perbuatannya melawan hukum, diberikan sanksi juga penjara, bisa juga berupa denda. Maka tindak pidana ini mewajibkan kepada semua warga negara yang tunduk kepada KUHP kita untuk tidak melakukan dalam bentuk apapun, alasan apapun. Itulah manfaat hukumnya, kita mempelajari hukum pidana ini. Untuk kita dapat memahami dan juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak melawan hukum. Karena ancamannya, ya, penjara. Bisa juga oleh putusan hakim berbentuk denda. Sehingga KUHP kita yang merupakan bagian dari pelajaran hukum pidana kita, yaitu hukum pidana material. Ya, dan itu pasti ada kaitannya kepada KUHP. KUHP adalah prosedur tata cara. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana ditetapkannya seseorang itu menjadi tersangka. Itu adalah penjabaran daripada KUHP yang dilakukan oleh seseorang dia melanggar hukum karena perbuatan tidak pidana, maka prosedur atau aturannya, beracaranya menggunakan KUHP, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu untuk sementara penjelasan Bapak. Silakan mungkin kalau ada dari antara saudara yang mau bertanya. Ada? Iya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sita Silvana, saya dari kelas karyawan angkatan 2005. Saya ingin bertanya Pak, dari penjelasan Bapak di atas terkait dengan pidana material dari KUHP dan KUHP yang berlaku saat ini, apabila dikaitkan dengan azas kepastian hukum dan azas keadilan. Mohon penjelasannya Pak. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus. Kita mengetahui bahwa 2 Januari 2026 negara Indonesia menetapkan yaitu KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tapi baru tanggal 2 Januari diberlakukan. Lalu ada hukum pidana formil, yaitu KUHP, Undang-Undang 20 2025, juga baru diberlakukan 2 Januari. Hanya baru beberapa bulan saja. Tetapi kalau kita memperhatikan substansi KUHP maupun KUHP, ya, maka kita melihat adalah kebanyakan penekanan kepada azas keadilan dan juga kepastian hukum. Jadi contohnya ketika seorang penyelidik atau penyidik Polri, dia akan memproses patut diduga seseorang melakukan perbuatan atau tindak pidana. Maka prinsip KUHP dan KUHP kita ini menekankan juga di samping kepastian hukum adalah juga keadilan. Artinya apa? Dalam proses untuk pencarian, ya, apakah dia melakukan perbuatan tidak pidana tetap mengedepankan hak asasi manusia. Karena kita akan berhadapan dengan manusia yang tentu harus dihormati hak asasi manusianya.
dihormati dia juga melakukan pembelaan, dihormati juga kebebasan dia mengeluarkan pendapat, dihormati juga tatkala dia ada jeda apakah untuk sholat atau untuk makan atau untuk istirahat. Itu kan keadilan. Tidak terlampau prematur untuk menetapkan dia calon tersangka. Tapi harus juga nanti dia dibuktikan sesuai dengan pasal 235 KUHP alat-alat buktinya. Karena itu adalah penjabaran daripada KUHP sebagai hukum pidana material. Jadi dari pertanyaan saudara jelas, KUHP dan KUHP kita sekarang menekankan kepada nurani keadilan. Tetapi kepastian hukum juga. Dan juga aspek tujuan hukumnya juga. Karena bagaimanapun KUHP dan KUHP kita ini, kita belajar hukum pidana ini juga, kalau hukum kan adalah juga apa tujuan hukum. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dan kesejahteraan. Demikian. Ya. Selanjutnya mungkin apa ada tambahan pertanyaan dari saudara? Silakan. Izin Pak. Nama saya Yanuar Hidayat Pak, dari kelas karyawan, angkatan 2025. Nah, saya menyinggapi pertanyaan dari teman saya Pak, dan menyinggapi dari mendengarkan penjelasan dari Bapak terkait asas keadilan Pak. Pertanyaan saya adalah bagaimana tindak pidana Pak dikaitkan dengan prinsip restoratif justice Pak? Demikian, Pak. Ya, baik. Baik, pertanyaan yang bagus. Tadi Bapak menjelaskan bahwa KUHP kita, KUHP kita menekankan memang ajas nurani keadilan, hak asasi manusia. Karena hukum pidana itu, sebagaimana saudara ketahui, dia menganut prinsip ultimum remedium. Artinya dia adalah upaya hukum terakhir untuk memasukkan seseorang menjebloskan seseorang yang patut diduga ke dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Kalau ternyata dia ada irisan dengan hukum perdata, ya contohnya dia ada aspek proses bisnis, ya diselesaikan secara perdata. Nah, kalau dia ternyata prinsip restoratif justice, keadilan restoratif. Jadi contohnya lah, seseorang dia melakukan perbuatan tidak pidana, dia mengambil contoh. Satu buku. Apakah hukum itu seharusnya ini diproses karena kepastian hukum karena dia mencuri, memenuhi pasal 476 KUHP tadi? Bukankah penyelidik atau penyidik juga mengupayakan keadilan restoratif justice untuk pemulihan kepada dia? Lalu siapa barang yang itu bisa didudukkan bersama. Sehingga tidak harus nanti sampai proses nanti ini pelimpahan kepada kejaksaan, penuntut umum, sampai ke pengadilan. Artinya dari pertanyaan saudara tadi, sepanjang dia bukan merupakan kejahatan extraordinary crime, misalnya tindak pidana korupsi, kejahatan narkotika, radikalisme, tapi kalau hal-halnya dia tindak pidana ringan, maka harus sedini mungkin semua pihak menawarkan prinsip restoratif justice. Pemulihan. Ya betul, dia harus menyatakan permintaan maaf, tidak mengulangi kembali. Lalu disepakati, ya kan mediasi maupun lain sebagainya untuk perdamaian. Nah, itu kan jauh lebih bermanfaat. Itulah keadilan itu. Sehingga dengan demikian, hukum pidana kita ini memang dalam KUHP, KUHP dan undang-undang terkait sudah mengarahkan kepada restoratif justice. Ada kepentingan yang jauh lebih berkemanusiaan, berkeadilan daripada untuk memproses seorang dan dia harus masukkan ruang tahanan. Kemanfaatannya lebih besar adalah dilakukan restoratif justice. Jadi saudara-saudara, dua pertanyaan tadi memang menggambarkan sudah ada mulai pemahaman yang baik dari saudara-saudara apa yang dimaksud tadi dengan tindak pidana dan unsur-unsurnya. Maka dengan demikian tindak pidana ini atau perbuatan
yang dikatakan oleh Dr. Simon perbuatan pidana itu, yang pertama harus ada perbuatan dia. Contoh tadi, perbuatan dia apa? Mencuri. Mencuri 476 ada ancaman pidana. Lalu jelas dia melanggar aturan, melanggar pasal 476. Lalu dia salah. Pasti salah dia. Lalu orang yang mampu bertanggung jawab. Tetapi tentunya semua ketika orang patut diduga itu belum dinyatakan dia bersalah. Sebelum menghadapi proses hukum sampai keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka harus presumption of innocence, ajas praduga tidak bersalah. Jadi harus dihormati juga. Ya, jadi sudah dia mengatakan dia masuk dalam ranah pasal 47 pencurian, sudah didefinisi unsur-unsur tindak pidana, belum boleh dikatakan dia bersalah melanggar pidana pasal 476 sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Satu lagi, ada yang mau ingin secara spontanitas bertanya? Silakan, atas penjelasan Bapak. Silakan. Cukup jelas? Ya. Nah, itulah yang dapat disampaikan kuliah kita. Nah, pesan Bapak sebagai dosen pengampu hukum pidana, setiap sesi kuliah tetap kita membawa KUHP, KUHAP, buku-buku literatur. Karena setiap saat ketika sesi kita pelajaran begini, nah Bapak sebagai dosen pengampu, selalu kita bersama-sama untuk membacakannya. Dengan harapan kita cepat mengingat dan menganalisisnya. Nah, pertemuan untuk selanjutnya nanti kita akan bahas pokok bahasan mata kuliah hukum pidana ini sesuai dengan silabus atau satuan pembelajaran yang sudah disampaikan ketika awal perkuliahan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan daripada saudara-saudara, terima kasih untuk sesi ini. Bapak melihat kita menaruh minat yang tinggi dan memahami apa yang kita masukin kuliah pokok bahasan adalah tindak pidana dan unsur-unsurnya. Demikian, selamat pagi, salam sehat, dan sukses kita bersama. Kita aplaus untuk kita semua. Ya, terima kasih. Sampai ketemu untuk seksi berikutnya.